Cana maru dewasa memang memiliki warna kuning ataupun merah yang indah dan menarik. Namun, perubahan warna pada ikan ini tidak dapat diatur atau dipaksakan dengan cepat. Warna cana maru tergantung pada genetik, usia, pakan, lingkungan, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jika Anda masih bertanya, bagaimana bisa menyimpulkan hal ini sebagai faktor genetik sementara kita tidak pernah melihat indukannya, silahkan terlebih dahulu simak video yang satu ini. Sebelum itu, mari kita ulas dari mana warna pada ikan cana ini berasal. Sel xanthophore adalah sel pigmen yang bertanggung jawab untuk menampilkan pigmen kuning pada yellow maru. Sementara sel erythrophore, bertanggung jawab menampilkan warna merah semisal pada red maru, ataupun pada rim cana tertentu seperti cana limbata, stewarti, barca, dan sebagainya. Sel-sel ini ditemukan di kulit ikan dan bertanggung jawab untuk menampilkan warna kuning, oranye hingga merah pada tubuh ikan cana, termasuk kombinasinya. Sel-sel ini terlibat langsung dengan karotenoid yang berupa senyawa yang diperlukan oleh ikan untuk tumbuh, membentuk warna, sekaligus mempertahankan kesehatannya. Dalam kondisi yang optimal, sel pigmen pada cana maru akan menampilkan pigmen warna dengan baik dan memberikan warna yang indah pada tubuhnya. Namun, jika cana tidak diberi makanan yang cukup atau lingkungan kurang mendukung, pigmen warna pada ikan dapat menurun sehingga warna ikan menjadi pudar ataupun hilang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perawatan yang baik dan teratur agar sel pigmen pada ikan ini dapat bekerja dengan optimal dan menghasilkan warna yang indah dan menarik. Untuk menciptakan warna kuning ataupun merah pada cana maru, termasuk menjaga agar warna ini tidak cepat pudar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, memberikan pakan yang tepat. Memberikan pakan yang mengandung nutrisi yang tepat seperti karotenoid semacam astaxanthin, vitamin C dan E, serta mineral seperti seng dan magnesium, dapat membantu menjaga kecerahan warna pada tubuh ikan. Kualitas air yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan dan warna pada ikan. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga kualitas air dengan melakukan filtrasi yang memadai ataupun pergantian air secara teratur. Membersihkan sisa-sisa pakan dan kotoran yang menumpuk di dasar akuarium, serta menjaga suhu dan pH air agar tetap stabil. Selain itu, stres pada ikan dapat menyebabkan tampilan warna pada tubuh cana menjadi pudar ataupun hilang alias gosong. Oleh karena itu, perlu menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres pada ikan seperti lingkungan eksternal yang tidak baik, pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup, serta suhu air yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Tak kalah penting, Anda dapat memberikan vitamin tambahan dan suplemen untuk membantu meningkatkan warna pada cana maru. Ada banyak produk yang tersedia di pasaran untuk membantu meningkatkan kesehatan dan warna ikan. Entah itu produk sintetik ataupun pakan alami dan racikan yang mengandung astaxanthin. Dosis astaxanthin yang tepat untuk ikan akan tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran ikan, usia ikan, kondisi kesehatan, dan jenis pakan yang diberikan. Namun sebagai gambaran umum, dosis astaxanthin pada pakan ikan umumnya berkisar antara 50 hingga 200 ppm. Bagi Anda yang belum memahami satuan ppm, ppm adalah part per million atau 1 per sejuta. Jika dikonversikan ke satuan berat, akan menjadi miligram per kilogram. Untuk ikan seperti ikan mas atau ikan koi, dosis astaxanthin yang dianjurkan adalah sekitar 50-100 ppm. Sedangkan untuk ikan seperti ikan salmon, tuna dan sejenisnya, dosis yang dianjurkan adalah sekitar 100-200 ppm. Dari hal ini, kita dapat menambahkan astaxanthin ke dalam pakan ikan cana dalam dosis yang sama yaitu 100-200 ppm. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, kita dapat menggunakan dosis yang tinggi yaitu 200 ppm. 200 ppm artinya, dosis astaxanthin yang terkandung dalam 1 kg pakan adalah seberat 200 mg. Lantas, bagaimana mengaplikasikannya kepada cana maru Anda? Hal pertama, tentu kita harus mengetahui bobot atau berat badan cana tersebut. Sebagai patokan umum menurut beberapa sumber, ikan cana yang berukuran 40 cm biasanya memiliki berat berkisar 400 hingga 500 gram. Sementara ikan cana berukuran 50 atau 55 cm dapat memiliki berat antara 1,4 hingga 1,8 kg. Yang kedua, kita harus tahu porsi makan ikan yang tepat.
Umumnya porsi pakan ikan per hari adalah 1 hingga 3% dari biomasa atau bobot badannya. Dengan asumsi kita memiliki ikan cana berukuran 40 cm dan memiliki bobot sekitar 500 gram, artinya cana tersebut membutuhkan pakan dengan bobot berkisar 5 hingga 15 gram per hari. Sementara itu dalam setiap bungkus 5 gram karofil yang Anda beli, terdapat 10% astaxanthin atau berkisar 500 mg. Ini dengan asumsi karofil yang Anda beli adalah asli dan tidak rusak ataupun kadaluarsa. Singkatnya, produk tersebut masih dalam keadaan baik kualitasnya. Dari angka-angka yang kita jabarkan di atas, sebenarnya Anda sudah bisa menghitung dosis astaxanthin yang tepat. Sebagai contoh, satu bungkus karofil 5 gram yang Anda beli, seharusnya dapat dipakai untuk pakan satu ekor cana maru berukuran 40 cm selama 250 hari. Perhitungan ini dengan memakai asumsi berat tubuh ikan tersebut adalah 500 gram, sementara bobot pakan yang diterapkan sebanyak 2% biomasa atau 10 gram per hari. Lantas bagaimana jika cana Anda berukuran 30, 50, atau 60 cm? Silahkan pahami perhitungan ini dan hitung sendiri. Jangan nanya ke Mimin. Jika belum paham, ulangi video ini hingga Anda memahami rumusnya. Bila tak mau pusing, silahkan gunakan dosis pakan sesuai keinginan Anda dengan resiko penggunaan astaxanthin Anda mungkin tidak akan optimal. Lantas, bagaimana jika Anda menggunakan udang sebagai asupan utama sumber astaxanthin? Dalam hal ini tentu sedikit repot untuk menghitungnya karena setiap udang memiliki kandungan astaxanthin yang berbeda. Tidak hanya itu, setiap bagian tubuh udang juga mengandung kadar astaxanthin yang berbeda. Untuk jelasnya, Anda dapat menyimak video yang ini. Sebagai saran untuk Anda, bila hendak meracik pakan dengan astaxanthin buatlah dalam bentuk konsentrat tinggi. Ketika meracik astaxanthin entah dengan maggot, pelet, atau udang kering, jangan menggunakan satu bungkus karofil untuk 2,5 kg pakan, tetapi cukup dibuat konsentrat, semisal cukup diracik dalam 100 gram udang kering saja. Mengapa? Anda juga harus memberikan nutrisi lain kepada cana Anda. Jangan sampai ikan kekenyangan hanya memakan udang racikan Anda. Sementara ikan masih membutuhkan sumber pakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Selain itu, racikan astaxanthin seperti ini juga lebih mudah disimpan dalam kulkas. Lebih jelasnya Anda dapat menyimak video yang ini. Perlu diingat bahwa perubahan warna pada cana maru membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oleh karena itu, bersabarlah dan berikan perawatan yang baik dan teratur pada ikan tersebut. Penting untuk Anda sadari jika dosis yang tepat akan tergantung pada kebutuhan ikan dan formulasi pakan yang digunakan. Untuk hasil yang teroptimal dari yang paling optimal, konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli aquacultur yang berpengalaman untuk mendapatkan dosis astaxanthin yang tepat sesuai dengan kebutuhan cana Anda. Dan seperti biasa, ini bukan video edukasi, namun hanya sebatas teori sebagai topik bahan diskusi.